Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Ethernet switching. Adapun anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri Abi Prayara Sendriat Mardani dengan NIM terakhir 4722. Lalu ada Rendra Panji dengan NIM terakhir 4713. Lalu ada Ansori dengan NIM 4 terakhir 4730. Lalu ada Syukron Makmun dengan NIM terakhir 4675. Lalu ada Mayang dengan NIM terakhir 4705. Lalu terakhir ada Gibran dengan NIM 4672. Materi yang termuat dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada Ethernet frame, lalu ada Ethernet MAC address, dan the MAC address table, lalu yang terakhir ada switch speed and forwarding method. Yang pertama ada Ethernet frames. Pada Ethernet frames terdapat data link sublayer di mana standar 802 LAN atau MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah dari lapisan tautan data untuk beroperasi. Data link sublayer dibagi menjadi dua, di mana yang pertama ada LLC sublayer IEEE 802.2 menempatkan informasi dalam frame untuk mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk frame. Kemudian yang kedua ada MAC sublayer IEEE 802.3, 802.11 atau 802.15. Bertanggung jawab atas data encapsulation dan kontrol akses media dan menyediakan penanganan data link layer. Kemudian ada Ethernet encapsulation. Ethernet beroperasi di data link layer dan physical layer. Ini merupakan suatu family dari teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Kemudian untuk MAC sublayer, di mana sublayer MAC bertanggung jawab untuk data encapsulation dan mengakses media. Data encapsulation IEEE 802.3 terdiri dari yang pertama bingkai Ethernet. Ini adalah struktur internal bingkai Ethernet. Yang kedua ada pengelamatan Ethernet, di mana frame Ethernet mencakup alamat MAC, sumber, dan tujuan untuk mengirimkan frame Ethernet dari Ethernet NIC ke Ethernet NIC pada LAN yang sama. Dan yang ketiga ada deteksi kesalahan Ethernet, di mana bingkai Ethernet menyertakan cuplikan urutan pemeriksaan bingkai atau FCS yang digunakan untuk deteksi kesalahan. MAC Supplier Access Media. Supplier MAC IEEE 802.3 mencakup spesifikasi untuk standar komunikasi Ethernet yang berbeda pada berbagai jenis media, termasuk tembaga dan serat. Legasi Ethernet menggunakan topologi bus atau hub, yaitu media half duplex bersama Ethernet melalui media half duplex menggunakan metode akses berbasis Connection Carrier Sense Multiple Access Collision Detection CSMA-CD. LAN Ethernet saat ini menggunakan saklar yang beroperasi dalam duplex penuh. Komunikasi duplex penuh dengan saklar Ethernet tidak memerlukan kontrol akses melalui CSMA atau CDA. Ethernet frame fields. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan maksimum adalah 1518 byte. Bidang pembukaan tidak disertakan saat penjelasan ukuran bingkai. Setiap frame yang panjangnya ukuran dari 64 byte dianggap sebagai collision fragment atau run frame dan secara otomatis dibuang. Bingkai dengan lebih dari 1500 byte data dianggap jumbo atau baby giant frame. Jika ukuran bingkai yang ditransmisikan kurang dari minimum atau lebih besar dari maksimum, perangkat penerima drop the frame. Bingkai yang jatuh kemungkinan merupakan hasil dari tabrakan atau sinyal lain yang tidak diinginkan. Mereka dianggap tidak valid. Bingkai jumbo biasanya didukung oleh sebagian besar saklar dan NIC Fast Ethernet dan Gigabit Ethernet. Ethernet MAC address. MAC address and hexadesimal. Alamat MAC Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 nilai hexadesimal. Mengingat bahwa 8 bit atau 1 byte adalah mengelompokkan biner yang umum. Biner 0000 hingga 111
dapat direpresentasikan dalam heksadesimal sebagai rentang 00 hingga FF. Saat menggunakan heksadesimal, 0 di depan selalu ditampilkan untuk melengkapi representasi 8 bit. Misal, nilai biner 000 1010 direpresentasikan dalam heksadesimal sebagai 0A. Bilangan heksadesimal sering diwakili oleh nilai yang diawali dengan 0 kali atau misal 0 kali 73 untuk membedakan di antara nilai desimal hingga heksadesimal dalam dokumentasi. Heksadesimal juga dapat diwakili oleh subscript 16 atau nomor heksadesimal diikuti oleh H, misal 73H. Ethernet MAC address. Dalam LAN Ethernet, setiap perangkat dalam jaringan terhubung ke media bersama yang sama. Pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan data link model OSI. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal. Karena 1 byte sama dengan 8 bit, kita juga dapat mengatakan bahwa panjang alamat MAC adalah 6 bit. Semua alamat MAC harus unik untuk perangkat Ethernet atau antarmuka Ethernet. Untuk memastikan hal ini, semua vendor yang menjual perangkat Ethernet harus mendaftar ke IEEE untuk mendapatkan kode unik 6 heksadesimal, yaitu 24 bit atau 3 bit yang disebut mengidentifikasi unik organisasi. Alamat MAC Ethernet terdiri dari kode OUI vendor 6 heksadesimal diikuti dengan nilai ditetapkan vendor 6 heksadesimal. Ethernet MAC address frame processing. Saat perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet menyertakan alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Ketika NIC menerima bingkai Ethernet, NIC memeriksa alamat MAC tujuan untuk melihat apakah cocok dengan alamat MAC fisik yang disimpan dalam RAM. Jika tidak ada kecocokan, perangkat akan membuang bingkai. Jika ada kecocokan, frame melewati lapisan OSI di mana processing denkapsulasi berlangsung. Yang selanjutnya adalah Ethernet MAC address, unicast MAC address. Di Ethernet ini alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast layer 2, broadcast, dan multicast. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari perangkat transmisi tunggal ke perangkat tujuan tunggal. Proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IPv4 dikenal sebagai Address Resolution Protocol atau ARP. Proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IPv6 dikenal sebagai NIC Port Discovery atau ND. Yang selanjutnya adalah broadcast MAC address. Bingkai siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur siaran Ethernet adalah sebagai berikut: memiliki alamat MAC tujuan 6 kali FF dalam heksadesimal 48 yang dalam biner. Itu membanjiri semua port switch Ethernet kecuali port masuk, tidak diteruskan oleh router. Jika data yang dienkapsulasi adalah paket siaran IPv4, ini berarti paket tersebut berisi alamat IPv4 tujuan yang memiliki semua di bagian host. Penomoran di alamat ini berarti bahwa semua host di jaringan lokal itu atau domain siaran akan menerima dan memproses paket.
Selanjutnya adalah multicast MAC address. Yang pertama adalah bingkai multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Yang kedua adalah ada alamat MAC tujuan 01005E ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv4 dan alamat MAC tujuan 3333 ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv6. Yang ketiga adalah ada alamat MAC tujuan multicast lain yang dicadangkan ketika data yang dienkapsulasi bukan IP seperti Spanning Tree Protocol atau STP. Berikutnya itu membanjiri semua port saklar Ethernet kecuali port masuk kecuali saklar dikonfigurasi untuk pengintaian multicast. Itu tidak diteruskan oleh router kecuali router dikonfigurasi untuk merutekan paket multicast. Selanjutnya, karena alamat multicast mewakili sekelompok alamat kadang-kadang disebut grup host, mereka hanya dapat digunakan sebagai tujuan paket sumber akan selalu berupa alamat unicast. Dan yang terakhir, seperti alamat unicast dan broadcast, alamat IP multicast memerlukan alamat MAC multicast yang sesuai. The MAC address table. Switch fundamental. Switch Ethernet Layer 2 menggunakan alamat MAC Layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Itu sama sekali tidak menyadari data atau protokol yang dibawa dalam bagian data dari frame, seperti paket IPv4, pesan ARP, atau paket IPv6ND. Switch membuat keputusan penerusannya hanya berdasarkan alamat MAC Ethernet Layer 2. Switch Ethernet memeriksa tabel alamat MAC-nya untuk membuat keputusan penerusan untuk setiap frame. Tidak seperti Ethernet lama yang mengulang bit keluar semua port kecuali port masuk. Saat saklar dihidupkan, tabel alamat MAC kosong. Switch Learning and Forwarding. Temukan alamat MAC tujuan. Jika alamat MAC tujuan adalah tempat unicast, switch akan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dari frame dan entry dalam tabel alamat match-nya. Jika alamat MAC tujuan ada di tabel, itu akan meneruskan frame keluar dari port yang ditentukan. Jika alamat MAC tujuan tidak ada dalam tabel, switch akan meneruskan frame keluar semua port kecuali port masuk. Ini disebut unicast yang tidak dikenal. Filtering frames. Sebagai switch menerima frame dari perangkat yang berbeda, ia dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dari memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Ketika tabel alamat MAC dari saklar berisi alamat MAC tujuan, ia dapat memfilter frame dan meneruskan satu port. Seperti gambar di bawah, contohnya next. Dan yang terakhir ada switch speed and forwarding methods. Frame forwarding methods on Cisco switch. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Store and forward switching, di mana metode penerusan frame ini menerima seluruh frame dan menghitung CRC. Jika CRC valid, switch mencari alamat tujuan yang menentukan antar muka keluar. Kemudian frame diteruskan keluar dari port yang benar. Dan ada cut-through switching, di mana metode penerusan bingkai ini meneruskan bingkai sebelum sepenuhnya diterima. Minimal, alamat tujuan frame harus dibaca sebelum frame dapat diteruskan. Keuntungan besar dari store and forward switching adalah menentukan apakah sebuah frame memiliki kesalahan sebelum menyebarkan frame. Ketika kesalahan terdeteksi dalam bingkai, saklar membuang bingkai. Membuang frame dengan kesalahan mengurangi jumlah bandwidth yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Peralihan store and forward diperlukan untuk analisis kekuatan layanan atau QoS pada jaringan terkonvergensi, di mana klasifikasi bingkai untuk prioritas lalu lintas diperlukan. Misalnya, aliran data voice over IP atau VoIP harus diprioritaskan di atas lalu lintas penjelajahan web. Kemudian pengertian dari cut-through switching. Dalam cut-through switching, saklar bertindak atas data segera setelah diterima, bahkan jika transmisi tidak selesai. Saklar menyangga frame dengan cukup untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana ia harus meneruskan data.
saklar tidak melakukan pemeriksaan kesalahan apapun pada bingkai. Ada dua varian cut through switching. Yang pertama fast forward switching, di mana menawarkan tingkat latensi terendah dengan segera meneruskan paket setelah membaca alamat tujuan. Karena fast forward switching mulai meneruskan sebelum seluruh paket diterima, mungkin ada kalanya paket-paket di-relay dengan error. NIC, tujuan membuang paket yang salah setelah diterima. Peralihan maju cepat adalah metode peralihan yang khas. Yang kedua ada fragment free switching, di mana kompromi antara latensi tinggi dan integritas tinggi peralihan simpan dan maju, dan latensi rendah dan mengurangi integritas peralihan maju cepat. Saklar menyimpan dan melakukan pemeriksaan kesalahan pada 64 byte pertama dari frame sebelum meneruskan. Karena sebagian besar kesalahan jaringan dan tabrakan terjadi selama 64 byte pertama, ini memastikan bahwa tabrakan tidak terjadi sebelum meneruskan frame. Kemudian ada memory buffering on switch. Switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya atau ketika port tujuan sibuk. Buffer memori bersama juga menghasilkan frame yang lebih besar yang dapat ditransmisikan dengan lebih sedikit frame yang dijatuhkan. Ini penting dengan peralihan asimetris yang memungkinkan kecepatan data berbeda pada port yang berbeda. Oleh karena itu, lebih banyak bandwidth dapat didedikasikan untuk port tertentu, misalnya port server. Duplex and speed setting. Dua dari pengaturan paling besar pada switch adalah pengaturan bandwidth atau kecepatan dan duplex untuk setiap port switch individu. Sangat penting bahwa pengaturan duplex dan bandwidth cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung. Dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi di jaringan Ethernet. Full duplex, dua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Half duplex, hanya satu tujuan koneksi yang dapat menerima pada satu waktu. Auto negotiation adalah fungsi opsional yang ditemukan di sebagian besar saklar Ethernet dan NIC. Ini memungkinkan dua perangkat untuk secara otomatis menegosiasikan kecepatan terbaik dan kemampuan duplex. Catatan, port Gigabit Ethernet hanya beroperasi dalam duplex penuh. Dan speed setting, duplex mismatch adalah salah satu penyebab paling umum masalah kinerja pada tautan Ethernet 10/100 MB PS. Itu terjadi ketika satu port pada tautan beroperasi pada half duplex, sementara port lainnya beroperasi pada full duplex. Ini dapat terjadi ketika salah satu atau kedua port pada tautan diatur ulang. Dan proses negosiasi otomatis tidak menghasilkan kedua mitra atau tautan memiliki konfigurasi yang sama. Ini juga dapat terjadi ketika pengguna mengkonfigurasi ulang satu sisi ataupun lupa mengkonfigurasi ulang sisi lainnya. Kedua sisi tautan harus mengaktifkan negosiasi otomatis atau kedua belah pihak harus menonaktifkan. Praktik terbaik adalah mengkonfigurasi kedua port saklar Ethernet sebagai duplex penuh. Auto MDIX. Koneksi antara perangkat pernah membutuhkan menggunakan kabel crossover atau straight through. Jenis kabel yang dibutuhkan tergantung pada jenis perangkat interkoneksi. Catatan, koneksi langsung antara router dan host memerlukan koneksi crossover. Sebagian besar perangkat switch sekarang mendukung fitur crossover antar muka otomatis yang bergantung pada media auto MDIX. Saat diaktifkan, saklar secara otomatis mendeteksi jenis kabel yang terpasang ke port dan mengkonfigurasi antar muka yang sesuai. Fitur auto MDIX diaktifkan secara default pada switch yang menjelaskan Cisco EOS Release 12.2.18 SE atau yang lebih baru. Namun, fitur tersebut dapat dinonaktifkan untuk alasan ini. Anda harus selalu menggunakan jenis kabel yang benar dan tidak mengandalkan fitur auto MDIX atau MDIX dapat diaktifkan kembali menggunakan perintah konfigurasi antar muka otomatis MDIX. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.